Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, kalau baik, kalau sakit semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Gimana kali ini? Apakah lagi stres karena tugas, deadline mepet, atau lagi santuy-santuy ngelihat sosmed, ya kan? Kalau buat teman-teman, kalau misalnya lagi santuy nih, mending dengerin podcast kita nih. Kita bakal sharing-sharing sesuatu, mau isu atau apapun itu yang sering dialami remaja, atau juga paradigma masyarakat yang sering diutarakan kepada kita nih sebagai perempuan terutamanya. Nah, sebelum itu kayak perkenalan dulu ya. Aku Syawal, ya kan? Aku Syawal, biasa nama panjangan Nur Syawal Fitri dari Universitas UIN Jakarta, prodi PGMI nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya bahasa gue non formal ya, itu mohon dimaklumin ya, biar lebih nyaman ke kalian aja gitu. Jadi kalau misalnya gue sharing juga, kalau ada kesalahan, kalian bisa nih membenarkan, meluruskan melalui komen, ya kan? Komen, nanti gue bisa selalu ngeliat komen kalian kok. Nih, gue juga bakal sharing tentang suatu isu kepada teman gue nih. Boleh diperkenalkan nih teman-teman? Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Rahmadina dari UIN Jakarta juga. Dan di sini dengan Syawalia kita akan membahas tentang bermacam-macam stereotip pada perempuan yang biasanya dialami dan mungkin sering kita dengarkan sendiri atau kita rasakan sendiri. Nah, gue nemu postingan nih di satu akun Instagram ya. Nanti gue bakal tampilin nih di sini, yaitu ada dari akun Tabu ID yang membahas tentang stereotip yang mengenai pada perempuan terutama. Nah, kita kayak sering dengar kan stereotip itu apa, ya kan? Kita sering tuh dengar, tapi kita nggak tahu apa pengertian, ya kan? Nih, gue mandiri, ya kan? Nyari pengertian sendiri, ya kan? Pengertian sendiri melalui jurnal, ya kan? Jurnal namanya Jurnal Kalamuna karya Murdianto. Jadi beliau mendefinisikan stereotip atau prasangka, yaitu akar berbagai bentuk dehumanisasi atau sesuatu perilaku merendahkan seseorang dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kalau stereotip perempuan ya, yang tadi gue kasih beritanya itu kan ngebahas tentang perempuan nanti juga bakal, intinya ya, perempuan itu nanti juga bakal jadi rumah tangga. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Pasti banyak kan yang berpraktikma masyarakat kepada kita, apalagi kita juga sebagai di sini calon, ya kan, calon sarjana SPD, ya kan, amin, ya kan. Kita juga sering dengar tuh, apalagi kita kan sering pulang malam di kayak organisasi gitu kan. Ada organisasi, tugas, kita sering ke pulang malam. Tapi banyak nih masyarakat, ibu-ibu gosip apalagi, ini anaknya ini pulang malam terus ya, pasti nggak bener kan, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bener, kita juga ujung-ujungnya di dapur, ya kan. Pasti dengar kan kayak gitu. Kita sebagai perempuan nih terutama nih ya, yang bakal jadi ibu rumah tangga, pasti kayak agak risih kan dengarnya kan. Gue kurang setuju sih sama pendapat itu, karena kita memiliki tujuan, pasti ya, masing-masing memiliki tujuan untuk mencapai kenapa kita ikut pendidikan ya, pasti aku memiliki alasan untuk mencapai hal itu. Nah, gimana sih pendapat nih Rizka juga mengenai hal tersebut, apakah setuju atau tidak gitu? Jujur, saya sendiri juga tidak setuju akan hal tersebut. Kita sebagai perempuan juga perlu yang namanya pendidikan tinggi, karena semakin kita berilmu, kita semakin merasa sebenarnya tuh nggak tahu apa-apa, banyak yang kita belum ketahui. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup itu pun juga butuh ilmunya, bahkan ilmu pranikah, ilmu dalam berumah tangga, ilmu dalam melayani suami, ilmu dalam mengasuh anak, itu semua benar-benar butuh ilmu. Jadi kita berpendidikan tinggi, bahkan meskipun kita nggak jadi apa-apa pun, meskipun kita nggak bisa mencapai impian kita atau nggak bisa mencapai cita-cita kita dan hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, itu pun juga bukan suatu kesalahan gitu. Karena
kita bisa menginvestasikan Iya. ilmu kita ya kan kepada anak-anak kita. Iya. Nah, Karena generasi kita nih nanti kan, apalagi kita ada di 2022 ya, kita dikenal juga generasi Z ya kan. nah, Dimana nanti nih kita nikah nih misalnya 2024 nih teman-teman, terus kita punya anaknya lahir pasti di 2004 kan, kalau enggak di 2000 berapa lah gitu kan. Nah terus pasti kan setiap anak itu pasti ngalamin suatu kayak perubahan dari tingkah laku mereka. Masa kita mau didik mereka sesuai kayak zaman kita Ya. kan, nggak mungkin kan, karena nggak mungkin disamain kayak gitu. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, janganlah kamu mendidik seorang anak, didiklah anakmu. sesuai dengan zamannya. Nah ya itulah diluruskan ya sama calon ustazah, amin ya Allah. Nah gitu. Terus kalau misalkan pasti kita anak remaja ya ngalamin depresi, terus juga ngalamin capek ya ini capek ya kuliah, capek lah ini ya. Tapi kan nanti kalau kita punya anak kan pasti anak itu ngalamin suatu permasalahan ya dalam diri ya. Nah pasti kan berbeda dong sama kita kan permasalahannya ya kan. Nah makanya kita kenapa dituntut, bukan dituntut sih, kita bisa bersekolah tinggi seperti ini, alhamdulillah, karena ini buat bekal diri kita nih, buat ngajarin, memberikan kayak pendapat kita kepada anak, memberikan keluasan anak itu, memberikan pendapat kepada kita, bener nggak nih kayak gini. Karena kebanyakan orang tua itu dia mengajarkan anaknya, tetapi dia tidak mau mendengarkan pendapat anaknya itu sendiri. Tuh. Maka dari itu nih, kita apalagi sebagai calon ibu rumah tangga, oke, kita harus bisa menerapkan ilmu-ilmu ya kan yang kita dapat nih. Terus juga manfaatnya pasti kan ada dari belajar di yang lebih tinggi untuk ke depan anak kita nantinya gitu. Jadi kita ngasih tahu kayak ini benar atau enggak, terus kayak memberikan keleluasan mereka, tapi masih dalam lingkup yang benar, tidak melenceng. Nah makanya kalau misalnya kita punya rezeki yang banyak, lebih baik digunakan untuk menuntut ilmu. Tapi gak apa-apa, itu kan jalan masing-masing kalian. Setelah kalian mau mengambil pendidikan lebih tinggi, atau ya udah enggak mau lanjutin kerja atau bisnis, Ya, itu setelah kalian. Prioritas seperti keluarga yang lebih penting. Iya betul. Nah, yang penting kalian jangan pernah berhenti dalam menuntut ilmu, karena belajar bisa di mana saja. Ya. Kan pernah ada pepatah yang bilang, belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Jauh kali ya kan sampai ke negeri Cina ya kan. Tapi itu hanya sebagai slogan, maksudnya itu menuntut ilmu lah. Maksudnya terus menerus ya kan, sejauh mungkin sampai kamu tuh merasa bahwa kamu itu belum ada apa-apanya gitu. Tapi yang tadi jangan dibawa serius yang slogan ya, yang tentang negeri Cina gitu. Nanti ada yang berpendapat kan lagi corona gitu. Nggak gitu maksudnya teman-teman, nggak gitu konsepnya nih. Kedua nih gue dapet nih dari berita sama yang stereotip wanita ya, terutama kita, bahwa wanita itu tidak lebih pintar dari laki-laki. Wah, menantang ya. Menantang antara pertempuran wanita dan laki-laki nih kayaknya. Nggak gitu. Jadi wanita tidak lebih pintar dari laki-laki itu sih banyak yang berstereotip seperti itu. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Aku kurang setuju, apalagi aku seorang wanita ya. Masa mau dikatain lebih rendah ya kan? Masa mau dikatain lebih rendah? Emang kepintaran seorang itu dibatasi dengan gender? Masa harus laki-laki mulu yang pintar ya kan? Nah gimana nih Rizka nih, setuju gak kayak gitu? Ya udah pasti nggak setuju ya, karena kepintaran seorang kan gak mungkin terbatas oleh gender juga. Terus seorang pintar juga dalam bidang yang berbeda-beda kan. Iya betul. Ada yang di seni, ada yang di akademik, yang olahraga juga banyak. Pinter loh. Jadi bakat mereka juga berbeda-beda, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau untuk mengatakan bahwa wanita tidak lebih pintar dari laki, itu benar-benar salah ya. Jangan memulai pertempuran saya, apalagi saya orang yang emosian ya. Jangan memulai tempuran ya kan,
kayak gitu. Pokoknya apalagi nih beberapa tahun yang lalu nih ya, dari University of Chicago sudah menerbitkan penelitian yang didasarkan pada tes di antara mahasiswa dan mahasiswi nih dari beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat. Dan hasilnya, rata-rata ternyata indikator internal intelektual wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki, seperti itu. Jadi mau seperti apa? Janganlah kalian stereotip seperti itu, karena kami tidak terima sebagai wanita. Ya gitu, oke. Jadi nih kita bakal ke stereotip yang selanjutnya nih ya. Kita bakal ngebahas stereotip yang ketiga. Oke nih, yang ketiga ada stereotip tentang wanita lemah dalam menahan rasa sakit fisik. Wah, kayaknya untuk memecah belahkan nih ya antara wanita dengan laki-laki nih. Kalau aku sih sebagai wanita sih pasti nggak setuju ya tentang stereotip kayak gini nih kan. Apalagi wanita itu sering ya jadi sebagai bahan lampiasan laki-laki. Iya. Ya kan, apalagi Kekerasan. Nah, kayaknya saya nggak setuju. Nah, terus juga menurut fisiologi dari University of Siena berpikir nih, mengadakan penelitian bahwa daya tahan wanita lebih kuat ketimbang pria meski kadar hormon testosteron perempuan lebih sedikit dibanding pria. Tetapi wanita itu lebih baik dalam menahan rasa sakit. Kenapa? Karena rendahnya konsentrasi hormon testosteron dalam darah, sehingga sistem kekebalan tubuh wanita itu lebih kuat, dinyatain lebih kuat dibanding laki-laki. Nah, seperti itu Rizka. Nah, kalau kamu gimana nih? Pernah dengar gak nih berita-berita tentang kayak gini? Pernah sih di salah satu berita liputan 6 yang menyatakan bahwa katanya pria itu bisa kehilangan kesadaran 10 kali lebih daripada wanita karena banyak darah. Beneran gak sih? Beneran kayak gitu. Gimana tuh? Gimana untuk para pendapatnya? pria? Nah, laki-laki, tolong dong komen ya. Gimana sih, kayak emang benar kayak gitu? Kita nggak tahu ya, karena kita bukan laki-laki, karena kita perempuan. Jadi kita agak kaget ya mendengar hal tersebut. Apakah hal itu sama terjadi pada kalian atau enggak? Oh enggak nih, gue nggak kayak gitu ya. Ngapain gue kayak gitu, kayaknya lemah amat. Enggak. Itu makanya kalian komen ya, biar kita tahu gimana tanggapannya, setuju atau enggak. Bisa jadi di antara kalian ada yang merasa lemas atau gemeteran ketika melihat darah, itu tentu hal wajar ya sebenarnya. Nah, terus juga gimana tadi yang soal yang tadi yang berita? Hal itu bisa terjadi karena ternyata setiap bulan itu kita sebagai wanita mengalami menstruasi. Jadi udah biasa gitu. Jadi udah biasa ya. Jadi udah biasa. Terus juga kita kan pasti setelah lahiran pasti ada nifas ya. Iya. Nifas, terus banyak sih nifas, karena pada umumnya nifas itu lebih lama daripada menstruasi, terus darahnya juga lebih banyak. Makanya kenapa wanita itu udah sering melihat darah. Jadi dari yang isu yang tadi, berita yang tadi katanya laki-laki tuh 10 kali kesadaran kayak gitu. Nah, terus ya menurut saya sih nggak setuju kalau tentang stereotip yang ketiga nih ya tentang yang wanita lemah dalam menahan rasa sakit fisik ya. Nah, terus juga banyak kan atlet-atlet kayak gitu dalam bidang bela diri perempuan yang meraih prestasi. Banyak loh ya wanita, ya kan? Coba lihat di TV, ada yang main tinju-tinjuan wanita, keren kan? Terus juga ada yang main ini angkat besi. Terus juga ada taekwondo, wushu. Nah, itu kan sudah melambangkan ya bahwa wanita itu nggak lemah dalam menahan rasa sakit fisik gitu. Ataupun nggak tahu kalau rasa sakit mental atau gimana, kita gak tahu nih. Mungkin jadi konten selanjutnya itu ya, nanti ya bahas nanti. Nah, jadi kita nih sebagai perempuan nih, Rizka setuju nggak sama 3 stereotip yang tadi? Udah pasti nggak setuju ya, karena itu kan melabeli tanpa tahu apapun kan. Dan juga orang lebih nggak mau ngeliat prosesnya. Iya, betul. Maunya langsung hasilnya gitu. Hasilnya. Mana buktinya? Nggak, mereka nggak tahu proses yang udah kita lalui itu gimana. Betul. Ya kan, untuk membuktikan hal tersebut itu nggak mudah gitu. Itu keras, butuh banyak perjuangan ya kan. Iya. Kita udah buktiin nih guys, tapi ternyata nih masih ada nih yang nyinyir soal kayak gini gitu. Nah, itu gimana sih sikap kita nih ya, yang disuka dinyinyirin sama ibu-ibu gosip gitu-gitu tuh? Gimana sih sikap kita buat kayak nggak denger itulah pokoknya tuh? Itu gimana menurut kamu? Kalau saya sih ya,
memberikan pengertian dengan baik gitu, memperlakukan mereka dengan baik agar mereka juga tidak salah paham, tidak termakan dengan omongan tetangga lain atau omongan orang lain atau omongan dari isu-isu lain gitu. Kalau nggak bisa juga ya kita doakan mereka lah ya, semoga lebih dilembutkan hatinya gitu. Jangan balas dendam di doa orang yang terzolimi ya. Jangan mentang-mentang kalian terzolimi ya kalian minta doanya yang tidak baik ya kan, ya semoga sariawan gitu. Enggak gitu kayak gitu, kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Oke, Ya, tetap doakan yang baik-baik. terbaik. Dan tapi kalau misalnya masih kayak gitu juga kayak tekanan batin gitu kan, kayak berat banget gitu, mendingan jauhi gitu. Ya jauhi Dalam artian, biar kita enggak ya Ya. daripada tekanan batin ya kan. uh-uh. Kalau nggak bisa juga gebugin, enggak gebugin, enggak gebugin gitu juga. Terus kalau udah kayak gitu nggak bisa lagi, udah siram aja udah biar diam, enggak gitu. Bercanda teman-teman, jangan terlalu tegang kayak foto KTP, jangan. Santai aja, kita santai, sharing santai ya. Jadi teman-teman kayak gitu, jadi pandangan kita nih sebagai perempuan tentang stereotip perempuan yang tadi nih 3 hal tadi kita kurang setuju ya. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk mau bahas nih tentang stereotip laki-laki atau yang bertentangan sama yang tadi, boleh nih komen, nanti kita bisa bikin tentang selanjutnya. Ya. Oke. Dan kalian juga bisa komen ya gimana langkah kalian gitu, perjuangan kalian untuk menghadapi Ya. stereotip seperti itu. Tentu itu bisa menjadi pengalaman yang menarik ya, kita bisa sharing gitu. Oke. Buat teman-teman nih, makasih udah dengerin podcast kita. Maaf nih kalau ngomongnya salah-salah ya, belibet, namanya juga podcast pertama. Maaf juga nih suka ngelawak atau suka keluar konteks ya. Kita juga di sini tujuannya buat Sharing belajar sama kalian juga ya, tukar kan? pendapat. Iya. Ya kan, jangan pendapatnya disimpan aja, nanti sakit psikis kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.